Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan kita baik. Saya sapa Bapak Ibu semuanya, selamat datang. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Mari kita jemaat Tuhan, berikan hati kita, berikan persembahan kita, segala kehidupan kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Tuhan saja yang layak kita muliakan. Dia Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Oleh sebab itu mari kita rasakan pagi hari ini kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, kami boleh menerima berkat yang luar biasa pagi hari ini. Yesusku melebihi segalanya, kasih Yesusku sungguh indah, kasih Yesusku kasih yang bertanda kebenaran dan keadilan. Dia telah tersalib untuk menggantikanku, dengan darahnya ku ditebus. Hari ketiga Yesus dibangkitkan, haleluya, Yesusku hidup. Dalam masa kebangkitannya ada berkat yang dilimpahkan. Ku terima kasih karunia-Nya menjadi milik kesayangannya. Ya suami dalam kebenaran, ya suami dalam keadilan, kepadanya cintaku tertuju. Oh Yesus mempelai aku dalam kuasa kebangkitannya. Ada berkat yang dilimpahkan. Ku terima kasih karunia-Nya menjadi milik kesayangannya. Ya suami dalam kebenaran, saya undang hambanya. Ya suami dalam keadilan, kepadanya cintaku tertuju. Oh Yesus mempelai aku. Oh Yesus mempelai aku. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Ya, selamat pagi. Saya minta kepada jemaat Tuhan dan juga hamba supaya bangkit berdiri. Saya minta dengan hormat supaya kita menghormati firman Tuhan. Kita akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 6. Saya minta kepada kita jemaat Tuhan dan juga hamba Tuhan supaya bergantian membacakan firman Tuhan ini. Mazmur 33 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali.
Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ayat 6 kita sama-sama. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Proses hidupku di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sama-sama katakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu.
kuasa-Mu tak terduga, cara-Mu Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara
Kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Kau yang ku andalkan di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andal. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Kau satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Dengan yakin katakan, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Serukan haleluya. 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 Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau bertanya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir datang ke rumah Tuhan di tempat ini? Kalau ada silakan lambaikan tangannya Bapak Ibu. Ada yang baru pertama kali? Haleluya, ada di belakang. Mari Bapak Ibu kita berikan salam kepada keluarga baru kita, keluarga dalam Allah. Haleluya, selamat datang dalam rumah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Haleluya, kasih setianya tak berkesudahan bagi kita. Amin. Kita percaya Allah kita sangat baik. Dia sangat mengasihi kita. Kasih setia ini yang pernah berkesudahan. Mari naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang ada. Sekali lagi katakan Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang ada. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaibnya kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang ada. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu, siap lebih lagi menari buat Tuhan? Sebab firman Tuhan berkata, bergembira karena Tuhan, maka apa yang diinginkan hatimu akan diberikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sapaparabap, 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 sapaparabap.
Haleluya. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih Tuhan. Kita tidak pernah dapat balas segala cinta kasih-Nya yang telah dibuktikan di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berikan hidup kita, hati kita yang terbaik bagi Dia. Biarlah kita tak bersyukur apapun yang terjadi. Mari kita pandang kasih dan pengorbanan yang begitu besar. Haleluya Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Jangan lebih sungguh katakan sekali lagi. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
engkau hari ini boleh selamat, engkau boleh masih hidup, masih bernafas, semua karena kemurahan Tuhan. Mari katakan betapa kagum lihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulialah kuasamu, nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh herannya. Terima kasih Tuhan menolong kami. Mari jemaat Tuhan katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulialah kuasamu, nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasihmu, oh indahnya, oh indahnya, oh herannya, oh indahnya, oh indahnya, oh herannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Iya, sehat semua, puji Tuhan. Haleluya. Iya, kita hari ini saya minta tolong nanti ada perumpamaan kepada Pak Khalid lah. Pak Khalid. Ya, boleh maju ke depan Pak. Ya, saya akan membuat ilustrasi dalam bentuk sederhana Bapak Ibu ya. Karena di dalam hidup ini kita tidak sendiri. Katakan tidak sendiri. Ya. Karena gini Bapak Ibu, nanti kita buka ada beberapa orang yang harus dan memang dipercayakan Tuhan untuk hidup bergumul sendiri. Ada yang perlu didampingi dalam keluarga, pasangan dan komunitas-komunitas Kristen. Nah, ya buka aja nak itunya kalau udah bisa. Iya. Tema firman Tuhan hari ini adalah penghambat dalam kesatuan. Jadi satu itu baik ya. Makanya Indonesia ada berbicara satu nusa, satu bangsa. Ya, ketika kita berkata satu, maka Indonesia ini boleh merdeka. Katakan amin. Ya. Nah, jadi ini adalah ilustrasi. Nanti mohon dibantu ya Willy sama saya akan mengilustrasikan untuk menjembatani firman Tuhan hari ini adalah penghambat dalam kesatuan. Nanti ada ayatnya kita buka. Nah Bapak Ibu, kalau ada masalah, jadi kalau ada masalah anggaplah saya ini beban ya, beban kehidupan, beban persoalan saya. Dan Pak Khalid adalah seorang human, manusia yang harus menanggung beban. Nah coba Pak Khalid, berat badan saya 83, Pak Khalid berapa? 70. 70 ya, agak jauh ya Pak, beda 10 kilo nggak apa-apa. Nah Pak Khalid bisa menahan saya, seharusnya bisa. Coba ya Pak Khalid ya, dengan tenaga orang tua, kira-kira kalau saya bersender tahan aja Pak. Nah, masih bisa kan? Tapi kalau 1 jam saya begini terus, seorang diri, maka Pak Khalid percayalah cepat atau lambat Pak Khalid akan tumbang. Mengerti? Ya, kalau sendiri hidup ini, nanti ada konteks Alkitab, maka Pak Khalid nggak kuat. Apalagi nih goncangan masih bersender. Kalau goncangannya sekali banyak, ada tumpuk, terus didorong-dorong Pak Khalid. Nah ini masih kuat, tapi akan ada masanya lemah. Nah, kalian bergabung, nah, ya ada Willy sama Ronald, anggap ya kayak segitiga gitu ya, segitiga. Nah iya, mantap. Nah, kira-kira sendiri atau bertiga lebih kuat? Agak kuat ya Bang, udah makan kan? Udah makan ya? Udah makannya agak ditahan gitu ya berat beban saya ya. Nah lebih kuat enggak? Lebih kuat kan? Nah lebih kuat, makanya
firman Tuhan, makasih hamba-hambanya boleh tepuk tangan untuk mereka bertiga. Untuk kemuliaan nama Tuhan, dipersilakan duduk. Nah, ketika seseorang tidak bersatu dengan Tuhan, ketika seseorang yang sudah punya pasangan dan keluarga tidak bersatu, kita harus cross check diri kita. Kita buka dulu kitab Pengkhotbah 4. Ya, secara sederhana Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Di situ ada firman Tuhan, nampak ya Bapak Ibu ya, Pengkhotbah 4 ayat 12 sama-sama kita membaca 1, 2, 3 ya. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah. Iya, ini harus ada bahasa-bahasa mungkin yang baru bagi Bapak Ibu ya. Jadi harus berulang kali membaca, tetapi saya sudah merangkum apa itu versi terjemahan aslinya, yaitu dialahkan. Disebut dengan taukaf bahasa Ibraninya, yang artinya lebih kuat. Jadi siapa bilang yang sendiri itu lemah? Tapi ada jangka waktu. Makanya ketika tadi saya contoh Bapak Simanung Khalid, dia kuat, lebih kuat ya, tetapi kekuatannya terbatas. Nah, di situ ada kata bertahan, 2 orang akan bertahan. Bahasa aslinya disebut dengan amat. Artinya seseorang itu ketika 2 orang atau lebih bisa bertahan lebih lama. Dan kalau konteks Alkitab, ketika 2 orang sepakat dalam namaku, firman Tuhan berkata, maka Allah hadir menyertai mereka dan mereka diangkat bebannya. Katakan amin. Makanya Bapak Ibu ya, bagi kita yang masih muda, jangan malu. Nanti kita belajar ada seorang tokoh Nabi Elia. Elia di sini dalam konteksnya dia sendiri bergumul untuk negerinya. Nah, kita lanjut di mana ada kesatuan, unity tidak mudah diputuskan. Artinya ada kekuatan di sana dan ada berkat Allah. Mau menerima berkat Allah? Kita harus bersatu. Katakan aku mau bersatu. Ya, ingat satu ini bukan semata-mata memang di ayat nanti kita buka ada ayat. Tapi di Pengkhotbah 4:12 kita buka versi standar bahasa Inggris dan terjemahan hidup baru. Ya, dengan ayat yang sama kita baca sama-sama di versi standar bahasa Inggris. 1, 2, 3 ya. Sekalipun seseorang menang melawan seseorang yang sendirian, 2 orang akan dapat bertahan melawannya. Tali rangkap 3 tidak mudah putus. Nah, seseorang itu bisa menang. Siapa bilang kalah? Seseorang bisa menang tetapi akan ada masanya. Banyak sekali faktornya. Kesombongan dia akan jatuh. Kekuatannya dia akan jatuh. Kehebatannya dia merasa hebat sendiri karena dia hebat, dia akan jatuh. Tetapi ingat ya, arti kata tadi berani bertahan itu diangkat. Jadi ada momennya nanti kita buka lebih lanjut ketika kita hidup sendiri seorang anak muda. Jadi jangan punya patokan seperti ini. Khususnya anak-anak sekolah, anak-anak muda. Kadang-kadang kalau kita menjalin hubungan berpasangan, PDKT, gebetan dan lain-lain, saya tidak membahas apakah itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Tetapi ya, kalaupun ada dalam komunitas kita sendiri nggak punya pacar. Saya lumayan ya begitu banyak suka bercerita sama orang-orang muda dimanapun saya berada. Saya mau nanya gitu kan, saya pernah nanya kenapa kamu pacaran? Iya, supaya ada yang menghibur aku, ada yang mengingatkan aku makan pagi, siang, sore, dan malam. Nah terus kamu begadang gak? Sampai teleponan sampai pagi begadang. Terus soalnya saya lihat mata kamu hitam. Ya, kalau matanya hitam karena begadang karena doa gak apa-apa. Ini begadang karena membahas entah apa yang mau dibahas. Nah jadi ada hubungan-hubungan ini yang menyatakan kalau saya sendiri saya sepi, no. Kalau saya sendiri saya lemah, no. Kita masih ada Tuhan yang hebat dan luar biasa. Katakan amin. Makanya ada beberapa saya pernah jumpa kepada seorang anak muda laki-laki ya. Dia tinggal bertiga di rumahnya. Usianya kalau tidak salah kepala 4. Terus kami bertukar cerita, sharing. Ada masa-masa begini. Karena kalau 2 orang memang di Alkitab berkata nanti ada kita buka lebih baik seorang itu tidak sendiri ya. Di Alkitab udah di kitab Pengkhotbah di situ ada mengatakan lebih baik berdua daripada seorang diri, karena ketika yang satu lemah maka yang satu lagi menolong. Tapi jangan lupa konteksnya ya.
kalau kita memilih pasangan asal milih terus enggak tepat, kita nih ya, kita sudah belajar ikut Tuhan, menuruti peraturan-peraturan Tuhan, lalu kita dapat pasangan yang toksik, pasangan yang salah, dia bisa menjatuhkan kita loh. Contoh, ketika muda, hal dalam sederhana aja lah. Ketika muda, orang muda beberapa bisa tepat waktu ketika datang ke gereja. Ketika dia kerja tepat waktu, sekolah tidak pernah terlambat. Tiba-tiba ketika dia punya pasangan, diajak begadang, sleep call tiap malam, lagi tren. Halo sayang, sleep call ya sampai bobok ya, sampai hitam-hitam lah Senin sampai Jumat ya. Saya pun heran lihat murid atau mahasiswa saya hitam-hitam, kenapa kamu iyalah habis sleep call, kukira berdoa, enggak. Nah, jadi hal kecil saja yang tadinya ketika dia belum punya pasangan, dia bisa tepat waktu. Ketika dia punya pasangan, pasangannya itu merusak pribadinya. Ada lagi seorang pasangan, itu dalam konteks sederhana. Ketika ada seorang pasangan, katakan si ayah, ketika dia masih muda dia suka memberi kepada siapapun dan Tuhan dan sesama. Datang pasangan yang tidak tepat, sang istri seperti Hawa yang mempengaruhi suaminya. Udahlah sayang, ngapailah memberi, asik memberi aja pun kau. Udahlah, gak usah kita seranjang, gak usah kita, kamu tidur di luar, bla 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 bla. Sehingga karakter si ayah semakin jatuh ketika punya pasangan. Saya mau bilang, yang belum menikah cari jodoh yang sepadan, katakan amin. Bahaya loh Bapak Ibu. Pak, gimana kalau saya sudah ngalamin, sudah nikah? Wah, nanti kita bahas. Elia ini orang yang keren sekali. Nah, tapi kita baca dulu di terjemahan hidup yang baru. Ya, 1, 2, 3 ya. Seseorang yang berdiri sendiri dapat diserang dan dikalahkan. Namun 2 orang dapat berdiri saling membelakangi dan menaklukkan. 3 bahkan lebih baik, karena tali yang dikepang tidak mudah putus. Katakan amin. Ya, kalau udah 3 kepang rambut itu kan susah dipatahkan. Tapi kalau sebijinya rambutnya bisa dicabut gampang, bisa dipatahkan. Makanya kan ada rekor muri ya. Seorang wanita, saya lupa namanya, rambutnya bisa menarik mobil, bah. Ngeri kali kan, bisa ditariknya mobil itu. Wah, motor itu ditarik. Aduh, bayangin kalau satu rambut nggak bisa tertarik mobil itu. Yang ada lepaslah rambut kita satu persatu. Nah, ini menyatakan bahwasanya seseorang itu dalam arti bisa kuat, bisa bertahan, tetapi ketika lebih dari satu, dia akan kuat dan Tuhan Yesus akan menolong. Kita lanjut. Siapakah itu berdua? Dimulai dari keluarga Bapak Ibu, ya, ayah, ibu dan anak. Tapi ingat, ada namanya keluarga inti, keluarga besar. Keluarga inti ini terdiri dari ayah dan ibu. Jadi kalau nggak punya anak, tetap namanya keluarga. Katakan amin. Ya, jangan menghina keluarga lain yang nggak punya anak. Pertanyaan sederhana, etika berbicara ketika kumpul keluarga, hal yang paling menembak hati, ya, ketika ditanya bukan menguatkan tapi menjatuhkan. Misal, ini acara momen tahun baru, ngumpul keluarga, maaf-maafan, ya, yang belum menikah ditanya, kapan kamu menikah? Kapan kamu menikah? Saya mau nanya, sebelum orang itu nanya kepada saya, kamu udah doakan saya belum? Kamu sudah support saya dalam doa, air mata belum? Saya nggak minta lo materimu. Kalau orang dunia bilang begini, kamu nyuruh aku menikah, ada nggak danamu untuk memberikan tupak, ya, kalau bahasa Batak tupak? Saya nggak gitu. Ketika orang itu nanya, ya, kadang-kadang saya mau, kalau udah gemes gitu ya, kapan kamu nikah? Kamu udah doakan saya belum? Saya juga bergumul loh sayang, kan gitu kan? Kamu udah doakan belum? Jangan gamblang kali. Nah, ketika sudah menikah, pertanyaan etika berbicara dalam kekristenan mulai. Kapan punya anak? Kapan punya anak? Yang mandulnya, mohon maaf ya, kadang-kadang nyatanya Kristen tapi mulutnya lebih pedes daripada netizen. Ih, pedes sekali, kayak cabai rawit. Kapan punya anak? Masa nggak punya anak? Yang mandulnya suamimu, yang mandulnya istrimu. Pak, Bu, minta hikmat daripada Tuhan. Kalau dia niat menjatuhkanmu, diam aja, jauh aja. Kita kan bisa tahu pernyataan orang itu untuk menyakiti atau menguatkan. Kalau menyakiti udah jauh aja. Oh Tuhan Yesus, aku menjaga hatiku, waspada. Ih, ada mulut yang jabir itu. Oh Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan. Nah, itu kan hal-hal sederhana, ya. Makanya ketika punya anak satu, belum lagi pertanyaan selanjutnya, kapan punya anak 2? Nggak ada habis-habisnya.
Ingatlah keluarga inti, suami dan istri itu berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Itu kan bonus daripada Tuhan, beranak cucu dan bertambah banyaknya. Bertambah banyak, tapi banyak faktor untuk masalah keluarga. Nah, selanjutnya dimulai dari keluarga, baru dimulai dari anak-anak. Ketika sudah dikaruniakan anak, punya aturan dalam rumah tangga. Saya masih ingat ketika kami masih kecil, kami berempat. Kita dulu tinggal di belakang sebelum tinggal di Tapian Nauli Pasar 1. Kalau di belakang ini, namanya pun anak-anak ya. Mama papa saya kan full timer, seorang hamba Tuhan, meninggalkan pegawai negeri sipilnya. Lalu kami itu kencang kali doa. Saking kencangnya jam 5 itu udah dibanguni. Nah pun anak-anak kan dibanguni. Bangun Fen, Do, Nando, Pan, Welpan, Gigi, bangun. Sampai dicubiti. Bangun jam 5. Bangun. Saat itu ya kami nggak ngerti. Kami di ruang tamu di belakang pastori di belakang berdoa haleluya, kuatkan suaranya haleluya. Satu-satu mitup. Kak Penny mitup, Nando mitup, Bang Elpa mitup, aku mitup. Ya pokoknya ada warna yang tersendiri. Tapi satu hal yang aku percaya ketika di masa-masa itu aku nggak ngerti sebenarnya. Tapi taburan doa dan usaha itu kemudian kelak akan kita tuai. Katakan amin. Saya bisa menjadi hamba Tuhan hari ini. Bisa berdoa. Di masa kecil saya seolah-olah terpaksa. Udah lama, bentar lama, 5 menit lagi lah aku mau ke ruang tamu itu, bentar ya. Gak datang 5 menit lagi. Betul ya kata mama. Oh dipastap lah kan bahasa Bataknya. Bangun kau gak bangun kau. Udah jam 5 ini kita hidup dari apa kalau gak dari doa. Wah saya mau bilang ayah dan ibu harus punya mesbah doa. Katakan amin. Yang belum nikah, ya, yang sudah terlanjur ya nanti kita bahas. Yang belum menikah dulu, tanya dulu kebiasaan. Saya pernah konsultasi kepada anak muda. Saya mau bilang dosa itu kadang-kadang kita nggak bisa elakkan. Ada dosa-dosa yang kita ini sebenarnya udah berjuang, ya. Tetapi kalau dalam konteks pasangan, pacaran, gebetan, coba tanya. Sayang, daripada kita sleep call, jam 11 tidur yuk, jam 5 nanti aku doakan, kita doa bareng. Saya tanya kepada salah satu anak muda-mudi, saya tanya, kamu gimana hubungannya sama dia? Mau nggak dia diajak doa? Oh nggak mau dia, nggak mau bang, nggak mau, disuruh doa banyak kali alasannya. Doa malam, banyak kali, aku baru pulang kerja jam 10, bla 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 bla. Terus paginya nggak kamu ajak doa, ku ajak bang tapi dia nggak mau. Saya mau bilang doa itu bukan sesuatu yang kita harus kudus sekali 100%, tapi doa adalah usaha kita berkomunikasi sama Tuhan supaya segala dosa pelanggaran kita kan Tuhan tahu. Sebenarnya sebelum kita ngucap firman Tuhan, Tuhan sudah tahu. Tetapi dengan rendah hati kita harus bangun mesbah doa. Katakan amin. Pacaran yang sehat seperti itu. Pak, Bu, bagaimana kalau saya sama anak-anak nggak bisa sepakat berdoa? Oh nggak apa-apa. Ingatkan terus, ingatkan nak doa ya nak doa. Saya udah pernah kesaksian dan ini saya saksikan juga hamba Tuhan ada juga di sini. Saya tanya di saat itu, kurang lebih ceritanya begini, Bu, bagaimana ibu bangun saat teduh di rumah? Saya lihat rumahnya itu kecil, ya kamarnya kalau nggak salah 1, ruang tengahnya kecil. Jadi kan ayah sama anak-anaknya saat itu belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Masih seorang ibu yang namanya apa ya? Kalau pahlawan iman, Ibu Gembala sering bilang pahlawan iman adalah ibunya. Lalu saya tanya, Bu gimana engkau saat teduh? Ibu ini punya hikmat daripada Tuhan. Dia pakai handset karena suaminya ini ya puji Tuhan lah ya, suami-suami orang Batak pada umumnya yang tidak kenal Tuhan. Nah jadi ibu ini bangun entah jam 3 jam 4 dia bangun pakai handset. Dia nyanyi, saya tanya, ibu berdoa gimana cara nyanyinya? Iya aku nahan-nahan suaraku, tapi aku tetap berdoa membangun hubungan intim sama Tuhan. Saya mau bilang, yang sudah menikah, lalu punya pasangan yang tidak seimbang untuk saat ini, jangan tinggalkan dia, gumulkanlah dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, makanya anak muda kita harus bercermin. Saya mau bilang ketika ayah ibumu kamu tahu kondisinya di rumah lagi tidak baik, minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku pasangan yang sepadan dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan.
Kalau baca firman bersama pasanganku itu tidak mau, doa bareng gak mau, udah. Ya, itu titik seseorang akan dipulihkan. Tetapi kalau dia tidak mau berdoa, tidak mau diajak bersama, baca Alkitab, tidak mau bersama dalam ibadah, anak-anak muda, kamu diberi hikmat daripada Tuhan. Jangan bucin. Bucin itu adalah budak cinta. Gak apa-apanya itu Bang Hagi. Gak berdoa gak apa-apa asal dia kaya. Hei, ketika kekayaannya dilanda oleh masalah yang besar yang diizinkan Tuhan seperti Ayub. Ayub aja orang yang sudah taat, wah diuji Tuhan. Apalagi kita cari pasangan yang sepadan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah selanjutnya kita berangkat dari jemaat-jemaat, gereja-gereja. Ya, ada kesatuan, karena ketika ada kesatuan, kekuatan, berkat dan mujizat Allah pasti terjadi. Mau merasakan mujizat Allah? Mau merasakan mujizat Allah? Jangan takut Bapak Ibu ya. Jangan ragu sama Tuhan. Jangan pernah banyak mikir ya. Kita lanjut di PowerPoint berikutnya. Ya. Kalau kita buka Bapak Ibu, ini ada kisah Elia di 1 Raja-Raja 18, ini panjang sekali. Kita nggak mungkin membahas, mengupas satu persatu ayat demi ayat. Tetapi di situ tentang kekeringan besar. Jadi Elia datang di Gunung Karmel namanya. Jadi warga Gunung Karmel ini dilanda kekeringan yang sangat besar. Itu ada faktornya. Karena mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal. Baal ini adalah penyembahan berhala yang menyerupai patung, dewa-dewa, sesembahan. Ya, makanya di beberapa suku kita, kalau saya bilang kalau konteks budaya, patung, lukisan, menurut saya itu seni. Tetapi kalau sudah itu disembah, pandangan Kristen itu salah. Tetapi karena hidup kita bertoleransi, kita berdoa bagi mereka yang belum diselamatkan supaya mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Kita nggak egois orang Kristen. Nah, jadi ketika warga orang Karmel ya dilanda kekeringan yang besar sekali. Nah, lalu Elia menentang orang-orang yang menyembah itu. Kita buka dulu 1 Raja-Raja 27. 1 Raja-Raja ini ada satu statement Elia yang mencengangkan ya. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-27. Bisa dibantu? Kalau tidak bisa kita lihat handphone kita atau kita media cetak elektronik. 1 Raja-Raja 18 ayat 27, saya akan membaca demikian firman Tuhan. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia itu Allah? Dia yang dimaksud adalah sesembahan itu ya, Baal-Baal itu, patung-patung ya. Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ada urusannya kali dia, makanya kalian gak dijawab. Sayang, kan gitu dalam konteks sekarang. Ya mungkin Tuhanmu itu sedang bepergian. Barangkali Tuhanmu tidur, Tuhan huruf kecil ya. Mungkin Tuhanmu itu tidur dan belum terjaga. Itu kan teguran. Ingat ketika firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan, jangan pernah keraskan hatimu dan hatiku. Katakan amin. Ya, ini kita kalau ngeraskan ya. Gini, firman Tuhan itu ada secara garis besar di kitab Ibrani kalau nggak salah. Yang menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan di kitab mana Pak? Oh 1 Timotius. Iya di situ banyak firman Tuhan. Nah sama ketika Elia melihat seluruh negeri itu, aduh cemana lah ini ceritanya ya. Saya, Nabi ini berjuang sendiri nih untuk negerinya yang sudah kering, kerontang, tidak turun hujan. Dicari faktor, aduh menyembah berhala, sibuk menyembah berhala. Lalu Elia ngomong dengan lantang. Ini kadang-kadang hamba Tuhan ada dikaruniai, dia harus menegur, ya. Hai warga-wargaku, hai, ya umat-umat Tuhan, sibuk kali Tuhan Allahmu, sibuk kali kamu bekerja, sampai hari Minggu pun nggak bisa bergereja, sibuk kali kau cari duit ini, sibuk kali. Mananya? Katanya kau mau kaya, sudah nggak gereja setahun, berbulan-bulan nggak gereja, bisa nggak kamu bangun, sehat nggak kamu terus? Jangan sampai kesakitan dan malapetaka menimpa engkau. Wah, sakit kali rasanya. Ketika seseorang ditegur seperti itu oleh hamba Tuhan, sakit. Sama seperti Elia negur, hai mananya Tuhanmu? Kau katanya udah mau nyembah,
mau minta kekayaan, minta hujan turun, bla 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 bla, nggak ada kan? Adapun ya di beberapa kitab lain, adapun iblis memberi berkat, bukan berkat, saya nggak mau bilang berkat itu rezeki ya, rezeki yang jahat, tapi itu bukan berasal daripada Tuhan. Nah, makanya Elia menantang, dan di ayat 30 kita loncat, ya saya akan membaca 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat, datanglah kepadaku. Ya, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Saya mau bilang, Pak, Bu, kalau engkau ketika menghadapi sakit penyakit, engkau takut, engkau cemas, engkau kecewa, mulai dari keuanganmu, kecewa sama pihak rumah sakit, kecewa sama A, B, C, dan D, dan tidak mendatangkan damai sejahtera, mendekat kepada Tuhan, bangun mezbah doa. Katakan amin. Itu buat tenang. Banyak kali kesaksian Bapak Ibu, tenang sekali. Ketika aku sakit, gak apa-apa Tuhan, oh it's okay. Beda rasanya ketika aku sakit ditimpa demam sekalipun, batuk pun kecil, kalau mulut orang yang tidak pernah berdoa ke gereja juga, ya suka-sukanya kan gitu, mut-mutan. Ketika dia diterjang sakit kecil atau sakit parah, biasanya dari nafasnya saja kita bisa dengar. Contoh, nafas yang tidak tahu bersyukur, yang jauh daripada Tuhan. Sakit inilah, udah berobat aku ke sana kemari. Tetapi ketika engkau bangun mezbah doa di kamarmu, di rumahmu, dan di gereja ini, ketika engkau didatangkan kesakitan apapun bentuknya, engkau bisa mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sambil berkaca-kaca, mama kasih Tuhan, gak apa-apa. Yang penting hatiku boleh damai, aku bisa tidur dengan tenang. Katakan amin. Berapa banyak Bapak Ibu orang yang sibuk cari uang, tapi gak bisa tidur. Berapa banyak anak muda menganggap dia hebat karena dia keren, ganteng, kaya, pekerjaan yang bagus. Tetapi ketika dilanda sakit penyakit, kecewanya seperti orang gila. Tuhan, di mana Tuhan, di mana Tuhan? Gak apa-apa. Ketika engkau ada di masa-masa yang mulai sombong, balik sama Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, karena Elia ketika dia tegas tadi, dia ngomong juga, mari datanglah dekat kepadaku. Kenapa dibilang datang kepadaku? Karena saat itu dia orang yang percaya Tuhan. Bukan untuk menyombongkan dirinya, bukan. Ya, dia alatnya, datanglah kepadaku, bangun mezbah, kita berdoa bersama-sama. Nah, di PowerPoint selanjutnya, giliran Elia dia pertama-tama memperbaiki mezbah. Lalu Elia mengambil 12 batu. 12 batu itu dalam Alkitab, nanti kalau Bapak Ibu baca di 1 Raja-Raja 18 itu 12 suku, ya, 12 suku. Sehingga dia susunnya menjadi mezbah. Ini berbicara tentang kesatuan, dan dibangun mezbah dalam unity, lalu ditaruh persembahan di atasnya. Lalu singkat cerita, persembahan itu yang akhirnya warga Karmel ini, Gunung Karmel, mereka sadar, singkat cerita, iyalah aku mendekatlah. Karena gini Bapak Ibu, ada beberapa hal ya di kisah di 1 Raja-Raja, ketika mereka menyembah Baal, mereka kerasukan. Baca nanti di rumah, mereka kerasukan. Kerasukan, nah memang kerasukan kan, mana yang cantik kerasukan ya. Kalau kita lihat kerasukan si Linda, ya Linda yang lagi viral ini, ku ganti itu, nggak mau ikuti apa isinya, nggak terserah. Kerasukan pula yang ku tonton ya, nggak damai hati kulit kerasukan kan gitu. Kecuali ada orang Kristen yang minta didoakan, kita datangi, ya ayo kita datangi. Tapi kalau datang penelitian lain, itu karang-karangan kerasukan, bodo amat mau bener atau enggak, yang penting gemes sekali lah kulit kerasukan itu. Nah jadi ketika konteksnya 1 Raja-Raja 18, mereka kerasukan sebelum sadar ya. Lalu firman Tuhan berkata, mereka melukai diri dengan pedang dan tombak mereka. Itulah kalau orang sudah jauh daripada Tuhan. Ya, banyak hal yang membuat dia mau faktor cepat kaya. Pak, Bu, kalau mau hidup cepat kaya, ya jarang cara menyimpang. Saya pernah di ibadah malam ngomong begini, anak-anak muda, orang tua, ketika engkau buka story teman-temanmu,
buka story artis-artis idolamu, mereka mempost mobil baru, handphone baru, rumah baru, ya jangan langsung minder dirimu. Jangan langsung minder. Sehingga kamu, aku mau kaya seperti dia. Ingat kasus 271T, tahu ya, gak usah saya panjang ya. 271T, rumahnya kayak istana Bapak Ibu. Tetapi itu gak berkenan. Lebih baik engkau berjerih lelah mencari uang, makan, minum secukupnya dalam kitab Amsal, tapi itu berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Suatu hari aku ke Kampung Lalang kemarin, saya buat story hari Sabtu. Ya, mama saya, ini ada penjual-penjual nakal. Ya, beli ayam sekilo, dimakan 2 on. Ngeri kali mau cepat kaya ini. Penjual-penjual ini, mohon maaf ya, ini fakta. Kadang saya sebal sama orang-orang seperti itu, oknum-oknum. Kalau ada bertobat. Saya beli di Jalan Amal, di seberangnya kan Ibu Heni, amal berapa Ibu Heni? Puskesmas berapa? Puskesmas 2 ya? 1, 2, kan seberangnya 1 kalau nggak salah. Saya beli di situ ayam, saya suka belanja sendiri. Dan menemani mama ke pajak itu suka sekali. Saya beli satu momen saya belanja. Pak, beli ayam bagian dada sekilo ya, saya butuh protein untuk kesehatan saya sebagai hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Saya jaga kesehatan, jadi saya beli dada ayam, saya timbang, ini saya udah senang kali nih, potong-potong ya Pak. Saya timbang, kami di rumah ada timbangan. Ya ampun, dimakan 2 on, ngeri kali. Kalau 10 orang beli ini berapa? Sekilo ya, kalau udah 10 orang. Banyak orang berlaku curang. Saya nggak bangga kalau saya nggak mengenal dia secara pribadi. Ya Tuhan, kalau ada memang temanku diberkati Tuhan, orang lain diberkati Tuhan, aku bersyukur. Karena apa yang ada padaku, itu yang Tuhan cukupkan. Dan aku sangat bangga atas pemberian Tuhan, katakan amin. Itu, jangan korupsi-korupsi. Ya. Nah, ini tentang bagaimana ketika orang sudah jauh daripada Tuhan, dia bisa melukai diri sendiri. Dia bisa melukai dengan pedang tombak. Makanya ada beberapa suku dipotong badannya, tidak luka-luka. Mama saya selalu ngomong begini. Ketika kita ada kuda kepang saya kelahiran tahun 94, adalah kuda kepang di sini. Mama saya selalu larang, ning nang ning nung, kan gitu. Saya suka lah, karena teman-teman saya bilang, dia lah kuda kepang itu, bisa dia motong-motong ininya. Penasaran kali saya, Saya tonton lah, dulu nggak selebar ini jalan kan. Lalu datang mama saya, masuk. Mau kemana, mau lihat kuda kepang? Masuk ke rumah, tidak boleh, itu tontonan-tontonan yang bukan daripada Allah. Ya, karena melukai diri sendiri. Ingat di 1 Raja-Raja, ketika orang melukai dirinya sendiri dengan tombak dan pedang, itu ada di Alkitab. Dan itu nggak boleh ditonton. Kita hanya balik ke rumah. Kan kadang-kadang orang Kristen juga, saya lihat ketika saya udah beranjak SMA, sama-sama Kristennya kami, saya juga lagi pengen kan gitu kan. Saya lihat dari jauh, tapi saya nggak berani mendekat karena kata mama saya bilang gini, nanti kau kerasukan, nanti kau ada roh, impartasi roh yang benar. Iya juga, setelah saya baca kan, banyak kisah-kisah di Alkitab. Saya lihat dari jauh, saya lihatlah seorang ibu-ibu, buka kali nonton, wah, ning nang ninung, kan rame, ning nang ninung, anak-anak Tuhan, jaga tontonanmu, jangan tonton yang tidak baik, katakan amin. Ya. Tonton aja yang sehat-sehat, masih banyak kok yang sehat. Nah, lalu giliran Elia, dia pertama-tama memperbaiki. Nah, singkat cerita, terjadilah hujan lebat, berkat Tuhan terjadi, bangsa itu pun sujud menyembah, mengaku bahwa dia adalah Allah, sungguh dialah Tuhan Yesus. Akhirnya Elia bisa berjuang sendiri. Ingat, konteks Alkitab 1 Raja-Raja 18, Elia itu seorang diri, tapi dia bisa menyelamatkan seluruh kota itu. Katakan amin. Ketika engkau lagi sendiri, ya kadang-kadang kita dipertemukan dalam prosesnya Tuhan. Sang suami boleh kenal Tuhan, istrinya enggak. Sebaliknya, sang istri kenal Tuhan, suaminya aut-autan. Sebaliknya juga, sang anak bisa kenal lebih Tuhan terlebih dahulu, orang tuanya masih jauh. Sebaliknya, orang tuanya bisa lebih kenal Tuhan terlebih dahulu, anak-anaknya jauh daripada Tuhan. Tapi ingatlah, kalau Elia seorang diri bisa menyelamatkan kota warga Karmel, demikian juga kita anak-anak Tuhan, cepat atau lambat kamu dan isi keluargamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Wah, itu keren, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita.
Powernya kalau dia mengandalkan diri sendiri bukan karena Tuhan, wah habis kita. Makanya saya selalu bangga kalau ada memang seorang itu gak usah insecure, ya, gak usah minder ketika dia sendiri jomblo, ketika dia belum punya anak, gak ada anak kedua, gak ada anak ketiga, dan seterusnya. Tetapi selagi engkau ada Tuhan, masih ada pengharapan yang besar akan menantimu. Katakan amin. Banyak hal. Kemana hartaku berada? Hidup ini bukan meneruskan harta ini, bukan. Yang punya anak juga banyak yang harus diajarkan. Nah, tetapi ternyata ada hambatan dalam unity. Kita lanjut. Ada beberapa hambatan. Kita baca Yakobus 3 ayat 16. Masih ada suara? Yakobus 3 ayat 16. 1, 2, 3 ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam. Kita belajar hari ini ada dua. Yang pertama iri hati dan yang kedua mementingkan diri sendiri. Nah, kalau kita buka Kisah Rasul 17 ayat yang kelima, Kisah Rasul 17 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan itu terpotong ya, karena itu cukup panjang, saya akan membacakannya. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, Paulus dan Silas ini suka berkunjung ya ke desa satu, dalam konteks masa kini ya, ke desa satu, ke desa yang lain, ke tempat ibadah satu, ke tempat ibadah lain. Satu hal pesan si Rasul Paulus kalau kita baca ayat di atas dan di bawahnya, dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ya, makanya ada beberapa orang Yahudi berkumpul suka dengar firman Tuhan. Lalu ada orang iri hati, orang Yahudi juga ceritanya, sama-sama orang Yahudi. Samalah seperti kita. Kadang-kadang orang Kristen pun ya, kadang-kadang mau saling bersinggungan. Jadi kisah si Paulus dan Silas, mereka diiri hati. Ada orang-orang oknum iri hati. Lalu dipanggillah preman-preman itu. Ayo kita kacaukan itu. Pandai-pandaian dia ngajar-ngajari. Ini kan wilayah kita. Ini kan daerah kita. Ngapain dia saksikan tentang Tuhan? Kenapa enggak aku aja? Nah, jadi tetapi di situ ada penghambat ya, penghambat. Apa yang terjadi setelah pengacau-pengacau terhadap Paulus dan Silas? Kita lanjut ya. Kemudian pada Kisah Para Rasul 13, Kisah Para Rasul 13 ayat 44 sampai 45, perhatikan layar di depan. Oh ini benar, sempurna. Kita baca bersama-sama ke 1, 2, 3 ya. Kisah Rasul 13, 44 ayat 45, 1, 2, 3 ya. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang pada hari Sabat berikutnya datanglah ya, hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Hampir ya. Lalu akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Ketika orang-orang percaya kumpul, ini konteks implementasi kita udah pernah ngalamin Bapak Ibu. Saya sudah pernah lihat sendiri. Ya sebenarnya mama papa saya banyak sekali ketika gereja ini dibangun tahun 94. Jadi kalau nggak salah 94 gereja ini, banyak sekali orang-orang Kristen, entah itu masih di sini saya nggak tahu orangnya siapa. Kita dulu banyak kali pencobaan Bapak Ibu. Dilemparilah teni manusia, bahasa Batak ya, teni manusia dilempari ke sini. Aduh banyak sekali sampah diantari ke halaman gereja, segala macamnya. Dan satu momen ketika kami ada acara hari besar kekristenan, entah itu kebangkitan masih tahun ini atau kematian, kita punya komunitas Kristen muda-mudi, kita berdoa di sini, lalu kami buat games di halaman. Ya, datanglah ada seorang perempuan, kan namanya pun orang buat games, kan nggak mungkin bisik-bisik ya, hore, kan nggak mungkin, nggak gitu orang main games itu nggak gitu. Kalau kami games kelompok, ayo, ya. Nah, masih di tahun ini, tahun ini, lalu datanglah
salah satu ibu-ibu yang sudah tua setelah saya telusuri siapa orang ini, tapi kita tetap mendoakan. Makanya ingat pendoa syafaat kita selalu doakan kanan kiri depan belakang. Ya, doa pembuka kita doakan orang-orang melintasi tempat ini supaya dijamah hatinya. Lalu ketika kami main game, kan gerbang ditutup seperti ini, ya, tidak digembok, ditutup di engsel, ngintip si inang itu kan dari petakan kecil itu. Hei, ribut kali kalian, katanya. Wih, oh Tuhan Yesus yang baik. Udah nak, anak-anak udah mulai panik nih. Oh Tuhan Yesus, saya percaya Paulus dan Silas diuji sama orang-orang Yahudi. Sama-sama Kristen juga nih ceritanya, tapi tantangan sama orang Kristen ini kadang pedih sekali rasanya kalau bukan ikut Tuhan. Lalu udah nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Jujur setelah pulang dari situ, saya di rumah saya berdoa, Tuhan yang tahu. Tuhan berkatilah inang itu, aku nggak tahu inang itu. Saat itu aku nggak tahu, tapi hebat kali suaranya. Tuhan, kami kan bukan cakap kotor, kami kan komunitas Kristen, kecuali cakap kotor, entah mangki kan nggak gitu kami bilang. Ayo. Tuhan, apa yang salah mulut kami ya? Ini kan masih sore, bukan tengah malam. Kami teriak Tuhan, Tuhan, saya memberkati kepada ibu itu. Puji Tuhan, ya. Bagaimanapun caranya sekarang ini tidak ada gangguan dari ibu itu. Karena saya tanya lingkungannya, iya Bang Agi, dia suka kali menyuruh kami diam. Anak-anak pun yang lewat melintasi itu disuruh diam. Diamlah kau, ribut kali kau. Kepada anak-anak yang lain, diamlah kau. Saya tanya, entahnya kami yang salah gitu kan. Saya tanya, kamu ribut ya malam-malam? Enggak Pak, kami siang-siangnya, jam 12, jam 1 sore-sore. Udah gak apa-apa ya, jangan dendam, jangan benci, kita menaruh kasih. Nah, sama seperti kisah Paulus dan Silas, ada orang-orang yang sirik, ya, iri hati. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu? Nah, dalam contohnya, ya, contoh iri hati implementasi di masa sekarang, kalau dalam gereja, ya, ada ajaran doktrin tata ibadah berbeda, ya. Kadang-kadang ada pun perbedaan. Kalau yang sudah mengerti firman Tuhan, kita tidak saling menghakimi, tetapi saling mendoakan. Katakan amin. Jujur, saya udah pernah bahas Kristen progresif saat itu. Saya kenapa bisa rutin ikuti Kristen progresif yang lagi viral, ya, dan saya sudah pernah khotbahkan. Saya situ dalam keadaan sakit 1 minggu lebih, 14 hari, hampir 14 hari. Jadi saya nontonlah hamba-hamba Tuhan dan beberapa hamba Tuhan yang memberi pemahaman Kristen. Saya hanya berdoa, Tuhan, sedih rasanya. Ya, begini. Jadi kalau orang yang benar, ketika Kristen progresif seolah-olah itu baik, ya, kita percaya Kristen itu, ya, kita menuruti apa yang Tuhan bilang. Makanya ketika kita nggak usah iri, Pak, kenapa gereja lain bisa berbahasa roh, ya, gitu. Datang gereja kita cuma 1-2 orang, nggak apa-apa, jangan iri. Setiap gereja ada namanya tubuh, ya. Tubuh itu di Alkitab sebagai kepala, tangan, kaki, badan. Ada gereja yang fokusnya tentang doa. Ada gereja fokusnya tentang penginjilan, dominan tingginya. Ada gereja dominannya pujian penyembahan. Ada gereja dominannya berbahasa roh. Ada gereja yang dominannya ibadah setiap hari. Ada gereja yang dominannya ini dan itu. Tetapi percayalah, kita satu tubuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Yang menjadi bahaya adalah ketika kita menghakimi. Padahal kita nggak pernah baca Alkitab, lalu ada statement di TikTok, di YouTube, ada satu orang ngomong, mungkin dia berpenampilan menarik, lalu kamu percaya sesat yang mengatakan berbahasa roh. Saya mau bilang, bahasa roh itu nggak sesat. Baca Alkitab supaya kita diteguhkan, katakan amin. Ya, kadang-kadang kita harus mengerti. Nah, jangan iri hati. Yang kedua, dalam keluarga, jangan pernah bandingkan keluargamu sama keluarga orang lain. Ini sangat rusak sekali, Bapak Ibu. Kenapa dia bisa diberkati, keluarganya bisa diberkati? Dia jarang gereja, aku sering gereja ya Tuhan, sering kali Tuhan. Sering kali akulah gereja. Nggak apa-apa, segala sesuatu indah pada waktunya dalam kitab Pengkhotbah 3, katakan amin. Pak, Bu, saya bolak-balik bilang ini. Kalau engkau sekadar-kedar datang ke gereja memberikan persembahan yang baik dan seterusnya menganggap, Tuhan, aku datang ke gereja, tolong ya Tuhan, berkati ya Tuhan. Kalau aku datang ke gereja, aku kan udah menabur. Kalau bisa besok Senin aku akan menuai.
Bapak Ibu, kamu itu menganggap Tuhan seperti transaksional. Seperti menukar daya beli. Tuhan, ini nih aku udah kasih tenagaku. Tolong ya Tuhan. Kan besok Senin, aku jualan. Ya, tolonglah Tuhan. Pasti bisa lah. Kita beribadah, fokusnya hanya kepada Tuhan. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, otomatis apa yang tidak kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi kita semua. Katakan amin. Itu nama hebat, mujizat, sampai kau tercengang, Tuhan, aku gak hitung-hitungan dalam Tuhan. Aku gak hitung-hitungan. Waktuku, tenagaku, tangisanku, tepuk tanganku, persembahanku, pelayananku, aku lakukan dengan ikhlas. Adapun yang aku tuai, aku mengerti maksud Tuhan. Inikah perbedaan antara orang beribadah dengan orang tidak beribadah. Sehingga engkau bisa meneteskan air mata, melihat dan menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Jangan pernah jadi transaksional. Tuhan, aku datang ke gereja supaya aku sembuh. Sembuh itu pasti terjadi kok. Sebelum kamu doakan juga Tuhan tahu engkau rindu sembuh. Kalau udah sakitnya parah kali, datang aja ke rumah Tuhan, berdoa, bangun mesbah doa. Nah, lalu ketika iri hati mulai muncul, ya, pendidikan agama Kristen dalam keluarga. Karena saya puji Tuhan dipercayakan karena Tuhan menyelesaikan S2 pendidikan agama Kristen. Jadi saya suka sekali membaca literatur-literatur tentang psikologi dalam keluarga. Ini ada iri hati nih, saya heran. Firman Tuhan kan berkata, ayah dan ibu, ya, calon mempelai pria dan wanita, mereka udah menjadi satu, tidak lagi menjadi dua. Lalu muncullah, ya, iri hati ketika istri gajinya tinggi, suami gajinya di bawah. Suami merasa minder, istriku nggak menghargai aku, nggak ini. Pak, Bu, anak-anak muda, sebelum nikah, kalau engkau memang jadi wanita karir, bicarakan itu di depan hamba Tuhan, supaya disaksikan Tuhan, dan hamba Tuhan itu berdoa. Jangan hanya sekedar nikah, ketika harta benda, sang istri lebih banyak, sebaliknya, suami yang kerja, ibunya rumah tangga. Lalu datang suami suka-sukanya kepada istrinya. Ya irilah tong, kadang-kadang manusia daging itu timbul. Suamiku ini dikira aku pembantu, di rumah ngurusi anak, ngurusi ini. Karena kami 4 bersaudara. Ku campakkanlah semua ini. Gak mau aku lagi ngurus. Sok kali kau ngatur, kan gitu. Nah, ingat suami dan istri, abang beradik tidak boleh saling iri hati. Katakan amin. Ya, itu hati loh. Itu latih, banyak diam aja, banyak mendem aja sama Tuhan, mendem cerita kepada Tuhan. Nah, yang kedua, ya, faktor yang pertama karena ada iri hati. Ingat Adam dan Kain dan Habel, iri hati, persembahannya satu diterima, satu enggak. Kenapa Tuhan? Koreksi hati kita. Berkat Tuhan beda-beda, enggak sama berkat orang. Ada berkat materi, ya, karena hasil dunia, jangan iri. Kalau dia lebih kaya, hasil kerja kerasnya tanpa Tuhan dia bisa kaya. Beberapa orang, jangan iri. Yang perlu cemburu rohani adalah Tuhan. Kadang-kadang ya kalau Bapak Gembala sidang ngomong gini, ada namanya cemburu rohani. Artinya Tuhan, aku mau Tuhan, dipakai Tuhan. Keluargaku tolong berkati ya Tuhan. Aku tulus sama Tuhan, kapanpun waktunya aku serahkan sama Tuhan. Kalau keluarga A bisa ditolong, kalau Elia bisa ditolong, ya, menyelamatkan satu keluarga, apalagi aku Tuhan, aku rindu Tuhan. Itu kan cemburu rohani, boleh. Nah, lalu yang kedua, kenapa hambatan dalam kesatuan ini menjadi halang adalah kepentingan diri sendiri. Dalam kamus Webster, kepentingan diri sendiri artinya mendahulukan keuntungan dan kenyamanan diri sendiri. Egois, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, semua berpusat kepada kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Tuhan dan orang lain. Kalau kita bicara slide selanjutnya, kepentingan Tuhan, kita harus tahu ya, Tuhan itu suka dipuji. Katakan suka dipuji. Suka disembah. Saya harus bilang bolak-balik. Supaya tertanam di hati ini di beberapa minggu belakangan ini, berapa bulan. Kalau engkau menganggap Tuhan itu penting, ya, hal sederhana. Jangan terlambat datang ke rumah Tuhan. Katakan amin. Serius, kalau kita naik pesawat, kalau saya boleh ke Jakarta, ke Sulawesi Barat, ke Makassar, diizinkan Tuhan, atau kita Bapak Ibu yang sudah pernah naik pesawat, pasti kita cepat waktu datang.
Pesawat saya, kalau saya transit berapa kali ke Sulawesi Barat, saya bangunnya jam 2, padahal pesawatnya itu jam 5. Bangunnya jam 2. Oh, udah saya siap-siap kan. Oh, bahkan malamnya udah saya packing, masukkan barang-barang. Duh, udah saya nggak bisa tidur lagi. Karena pesawatnya jam 5. Udah siap-siap. Sehingga tidak terlambat. Kalau engkau naik pesawat kan itu penting. Kalau engkau terlambat hangus duitmu sekian juta. Ya, tapi kalau sama Tuhan memang nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan kau langsung mati di tempat. Enggak sih, kalau itu serem juga sih. Ya, manusia perjanjian, kalau kamu terlambat mati di tempat kan itu ngeri juga kan. Nah, tetapi latihlah tubuh jasmania rohmu. Ketika sudah ada kesepakatan jam segini, begini. Ya. Lalu selanjutnya, kalau engkau menganggap Tuhan itu penting, ya. Kita buka dulu 1 Timotius 3 ayat 15. Saya harus nyampaikan karena kita bukan sekolah minggu, karena kita orang dewasa ya. Kita baca 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. Mari kita perhatikan Alkitab kita atau handphone kita. Nah, 1, 2, 3 ya. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan Pak, Bu, anak-anak muda, kalau kamu sering-sering terlambat, tabiat. Gemes sekali aku. Karena gini loh, terlambat ini saya pernah dosa terlambat. SMA Brigjen Katamso, rumah dekat. Ya, jadi bangunnya itu kami masuk tengah 8 kalau nggak salah. Saya bangun 7.15. Mandinya lagi, pakai sepatu, bla 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 bla. Mak, mana dasiku, mak, mana topiku, akhirnya terlambat. Ya, wah. 3 tahun aku jadi pribadi yang terlambat di sekolah. Dihukum, nggak jerah. Dihukum, Agai ini pompa, jalan ke sana, kemari, nggak jerah. Nah, ingat kalau engkau namanya keluarga Allah, jangan terlambat. Katakan jangan terlambat. Basic loh, basic. Dalam psikologi, dalam kerjaan juga, kalau ada karyawan, saya pernah kerja di radio, salah satu tim saya, asli terlambat aja. Saya pun gemes gitu kan, dalam tingkat pengajar juga, terlambat aja. Jadi saya nggak bisa bela. Kalau terlambat itu mau ditegur, terus dia nyari kawan nih, nyari kawan cerita, itulah kan, aku ditegur karena aku terlambat. Aku ditegur, lihatlah, saya diam aja, nggak mau bela. Dalam hatiku, ya Tuhan, aku mau dipengaruhi untuk membenci pemimpinku, padahal dia yang terlambat. Aku jagalah hatiku. Gak mau aku, terserah, oh ya Bu, ya. Dalam hatiku, kau yang terlambat Bu, buka matamu, buka hatimu, serahkan sama Tuhan, supaya kamu tahu itu benar atau salah. Katakan amin. Kita menganggap tiket pesawat lebih penting dibandingkan dengan Tuhan, kan keterlaluan, sorry ya, kan gitu ya ceritanya ya. Saya harus apa adanya. Nah, tapi puji Tuhan, engkau akan melihat Bapak Ibu yang belajar tepat waktu, ya. Kita semua belajar. Nah, selanjutnya ketika Tuhan itu suka dipuji, kamu melakukan dengan segenap hati. Saya selalu bilang, Pak, Bu, kalau engkau kuat berdiri, berdirilah. Ketika menyembah, kalau engkau kuat bernyanyi, bernyanyilah. Jangan pedulikan masalahmu. Kamu malas nyanyi. Ya, apa tadi lagu mau Firman? Betapa kagumku melihat, dalam hatimu mulai cabang hati. Gimana aku mau kagum sama Tuhan ini ya? Bagaimana? Lah, gak cocok ini laguku. Gak mau aku nyanyi. Tutup mata aku. Suka-sukanya mau nyanyi. Apa salahnya? Kita belajar seperti seorang anak. Kalau saya ngajar anak sekolah minggu, kalau disuruh tutup mata, tutup mata. Kalau disuruh bernyanyi, bernyanyi. Kalau saya suruh angkat tangan, angkat tangan. Kadang-kadang mohon maaf, orang dewasa pemikirannya lebih keras. Tetapi Tuhan yang lembutkan hati kita. Ketika engkau disuruh nyanyi, nyanyilah dengan segenap hatimu. Akan ada saatnya untuk beberapa orang dari kita gak bisa lagi bernyanyi. Gimana engkau mau bernyanyi? Ya toh, ketika ada saatnya engkau gak bisa lagi berdiri. Mari berdiri Bapak Ibu. Capek kali aku. Tapi kalau dihadapkan sama diskon Ramayana, diskon Jeko, McD, ngantri kamu berjam-jam. Ingat, persembahkan untuk kepentingan Tuhan, katakan amin.
Yang kedua, kepentingan orang lain, saling mendahului memberi hormat. Nah, Pak, kita bukan bicara tentang roh. Kalau engkau nggak bisa menghormati satu dengan yang lain, nggak bisa mengasihi, dalam firman Tuhan kita harus saling memberi hormat, saling mengasihi, saling memaafkan dan mendoakan sesama. Ketika seorang, ya ini etika Kristen ya, saya mau bahas antara etika Kristen sama Alkitabiah. Ketika engkau, saya udah mulai melihat nih dari lama sebenarnya, ketika engkau ditraktir sama anak Tuhan ataupun gak anak Tuhan, ini masalah sikap. Kadang-kadang anak Tuhan ini bikin malu, jujur loh Bapak Ibu, saya sedih. Kita traktir, ayo aku traktir kamu. Ya, anggaplah contoh sederhana, saya cuma pesan mie ayam sama teh putih. Datang yang minta itu, mie ayam campur bakso, campur jamur, minumannya teh manis. Ya Tuhan, saya cuma pesan mie ayam sama air putih hangat. Datang dia, mintanya keterlaluan. Tuhan Yesus yang baik. Dalam dunia etika, ya dalam ketika diajak nongkrong, ditraktir, saya ikut aja lah Pak. Contoh, kecuali ada halangan, maaf, saya nggak bisa makan babi, misalnya seperti saya ya, saya nggak bisa makan babi loh, terserah lah mau apapun itu terserah, saya ngikut kecuali makan B2, karena saya nggak cocok lah gitu kurang lebih. Nah ini enggak, bisa-bisanya kamu ditraktir, memanfaatkan kepentingan dirimu sendiri supaya kamu kenyang dan tidak makan malam. Mie ayam satu, tapi boleh ya nasi gorengnya? Boleh ya, kamu kan diberkati Tuhan, pandai kali ngerayu, manis sekali bibir itu. Kamu kan diberkati Tuhan, kerja di negeri, punya perusahaan, nggak apa-apa ya Pak, minum jus pokat, jus terang terma, ya Tuhan Yesus. Kalau saya jumpa begitu, kalau itu teman sebaya, saya tarik dia. Saya tarik. Sadar kamu Kristen. Kristen tahu menyembah, tahu ke gereja, tapi mintaanmu ngadi-ngadi. Nah itu etika supaya kita nggak malu-maluin. Yang kedua, ketika kita ini kasih kepada orang lain, kasih itu bisa dalam bentuk waktu, kunjungi dia. Yang kedua, bisa dalam bentuk tenaga, di rumah Tuhan, tenaga talenta dibutuhkan. Yang ketiga, ada kasih kepada sesama itu berbentuk materi. Ya, ada kasih itu dalam bentuk doa. Suatu cerita, saya nitip sama Ibu Galingging, Bu, sorry ya, saya nggak bisa karena ada sesuatu hal yang nggak bisa saya ceritakan, saya nggak bisa kunjungi, tetapi saya lihat dompet ada berkat saya, selain doa saya titip ini Bu ya, untuk persembahan karena ada orang sakit saat itu, jadi saya nggak bisa datang secara raga, tapi persembahanku dikumpulkan jadi satu Bu ya, jadi satu kepada orang-orang, udah saya memberi. Ini nggak pernah doa kepada sesama, nggak pernah memberi, nggak pernah ngasih waktu. Saya heran ini manusia apa ini? Ya, ketika ada orang sakit nggak pernah mengunjungi. Ketika keluarganya sakit nggak pernah ngasih materi. Jangan materi. Ketika keluarganya sakit nggak pernah berdoa, lupa dia berdoa. Aduh, kita belajar mengutamakan kepentingan orang lain. Katakan amin. Kita baca di ayat terakhir. Ini Filipi 2 kita lanjut aja ya. Kita satu lagi. Kita baca dulu ada satu ayat ya. Ibrani 12, 2 ayat terakhir. Ibrani 12, ya Ibrani 12, tidak ada di situ, Ibrani 12 ayat 11. Kita baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat 11. Ya, Ibrani 12 ayat 11, 1, 2, 3 ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Katakan amin. Berbahagialah engkau ketika ditegur melalui firman Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Katakan amin. Berbahagialah engkau ketika ditegur pimpinan karena engkau memang salah. Minta sama Tuhan, Tuhan aku kenapa ditegur? Kalau itu aku salah, bukakan hatiku serendah mungkin. Ketika engkau buka hati serendah mungkin, ya saya salah. Saya ngaku sekali dua kali terlambat di sekolah Bina Sejahtera dalam konteks rapat. Saya bilang di depan forum, saya punya budaya malu. Saya ngakui saya terlambat, walaupun tidak sering. Maafkan saya kepala sekolah. Saya tahu itu salah, bukan membenarkan diri apapun bentuknya. Itu orangnya rendah hati. Karena ketika engkau ditegur, engkau tidak sukacita, duka cita. Tapi ingat ada buah kebenaran, yaitu damai sejahtera. Ya. Ketika engkau duka cita, engkau memperbaiki kelakuanmu. Suatu kelak engkau akan mengerti
dan itu akan mendatangkan damai sejahtera. Katakan amin. Yang terakhir, Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Kita baca, ini ayat yang terakhir. Ya. Filipi 2 ayat 2 sampai 5. 1, 2, 3, ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan, katakan amin. Bapak Ibu, belajar sepakat, yang sudah punya pasangan berbahagialah kamu. Ya, sepakat. Satu tujuan, satu kasih. Yang masih sendiri, kamu sepakat sama Tuhan. Yang berkeluarga, kamu sepakat sama Tuhan. Ketika engkau berjuang sendiri, apalagi kalau udah pasangan udah kenal Tuhan, anakmu sudah kenal Tuhan, siapapun dalam rumah itu yang kenal Tuhan, bersepakat dengan Tuhan. Kamu tidak sendiri, ada Tuhan yang membela kita. Katakan amin. Jangan iri hati, jangan egois untuk dirinya sendiri. Kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, nanti saya tutup dengan doa. Haleluya. Mari kita berdiri.
belum dapat? Yang belum dapat ada, belum dapat pelayanan? Semua udah? Sudah ya? Baik, mari Ibu Bapak Saudara, kita memandang kepada korban Kristus. Itu bukti kasihnya kepada kita pada hari ini. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pada siang hari ini oleh anugerah Tuhan kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kami percaya janji Tuhan, di saat kami makan tubuh-Mu, minum darah-Mu, maka telah Kau curahkan kepada kami setiap pribadi berkat-berkat ilahi. Tubuh yang lemah menjadi kuat, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Maka segala dosa dan pelanggaran kami sudah diampuni oleh darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Haleluya. Haleluya. Katakan bersama. Amin. Dipersilakan dulu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingatkan
jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Mari ingat kasih dan kebaikannya yang tidak pernah berkesudahan bagi kita, umat kesayangannya. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan. Sama-sama kita katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukamu, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Haleluya, kasih-Mu yang bebaskanku Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, ingat kasih-Nya yang mengubah. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus anak. Kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Yang sakit yakini oleh bilur Yesus sudah sembuh. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus kasih
hatimu. Terima berkat ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Kepala Agung, Kepala Gereja, Mempelai Pira Surga yang kita nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku.